Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi apa itu RESTful API. Nah, sebelum kita bahas RESTful API-nya, kita akan bahas tentang API-nya itu sendiri. Apa itu API? Nah, API itu sebenarnya singkatan dari Application Programming Interface. Jadi ini singkatan dari API ya. Jadi kalau teman-teman ditanya apa itu API, dia adalah kepanjangannya adalah Application Programming Interface. Nah, jadi apa itu API itu sendiri? API itu adalah biasanya dibilang adalah kumpulan prosedur atau function atau cara berkomunikasi atau peralatan untuk membuat software. Nah, jadi kalau kita jelasin tentang API itu sendiri, sebenarnya nggak ada hubungannya sama sama integrasi antar aplikasi. Nah, kalau teman-teman bikin sebuah function atau juga apapun itu sebenarnya bisa disebut API. Contohnya, teman-teman bisa bikin API untuk ngeprint tulisan gitu ya di program teman-teman, itu semuanya API. Jadi kayak function untuk ngeprint. Dan ketika ada orang butuh ngelakuin print, teman-teman bisa call si function printnya atau API printnya. Atau teman-teman butuh apapun, kalau contohnya kalau di laptop, teman-teman kalau mau ngeprint ke printer ya, teman-teman kan harus install driver si printernya. Nah, itu semuanya part of API. Jadi semacam kita nginstal prosedur atau function atau peralatan untuk berkomunikasi dengan hardware-nya. Nah, itu semuanya API juga. Secara umum itu sebenarnya disebut API juga. Cuma memang lebih detail lagi, itu kayak driver gitu ya. Tapi sebenarnya isinya driver tuh ya isinya adalah API-API untuk berkomunikasi dengan si printernya. Jadi secara umum API adalah metode-metode yang digunakan untuk berkomunikasi antar komponen dalam software. Jadi kalau misalnya kita butuh apapun itu, contohnya teman-teman bikin website, terus teman-teman butuh ngakses istilahnya tuh kalau di Google Chrome atau di web gitu ya, di web kekinian gitu ya, ada istilahnya local storage. Nah, teman-teman akan berkomunikasi dengan local storage di browser teman-teman menggunakan local storage API, yaitu apa? Isinya adalah function-function yang memang digunakan untuk berkomunikasi dengan si local storage. Atau teman-teman butuh berkomunikasi dengan database. Nah, teman-teman akan menginstal driver atau function-function atau API yang emang digunakan untuk berkomunikasi dengan database-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya, contohnya kalau teman-teman yang udah belajar kayak Java atau PHP dan sebagainya, itu kan nggak bisa langsung connect ke database kan. Teman-teman harus menginstal dulu drivernya. Driver kayak misalnya kalau di Java itu ada Java Database Connectivity Driver MySQL-nya. Kalau di PHP mungkin ada PDO-nya. Kalau di Ruby juga ada MySQL client-nya, dan sebagainya. Itu sebenarnya part of API. Jadi API itu nggak cuma integrasi antar ada dua aplikasi, terus mau integrasi, itu API, nggak seperti itu. Pokoknya kalau teman-teman butuh terkoneksi ke software yang lain atau ke hardware kah, itu sebenarnya teman-teman butuh API. Nah, jadi itu secara low levelnya ya. Jadi jangan dipikir, oke, kalau saya bikin API berarti harus bikin via HTTP, enggak seperti itu juga gitu. Pokoknya apapun itu biasanya sebenarnya ya API secara umum. Jadi API itu bisa digunakan untuk membuat web, sistem operasi. Jadi kayak butuh connect ke memori atau ke CPU, itu sebenarnya integrasinya via API. Atau ke database juga sama via API-nya bawaan si database-nya, atau ke software lain atau ke hardware. Jadi itu secara garis besar API itu sendiri. Jadi nggak ada hubungannya kalau API itu harus HTTP, itu nggak ada. API ya API. Nah, cuma yang sekarang yang akan kita bahas adalah RESTful API. Jadi lebih spesifik lagi, API yang menggunakan HTTP. Nah, ini contoh teknologi untuk membuat API. Nah, tapi ini API-nya untuk integrasi antar aplikasi ya. Kalau misalnya API-nya ke hardware dan sebagainya, itu ya teman-teman mungkin harus bisa pakai bahasa mesin dan sebagainya. Tapi ini lebih spesifik ke membuat API untuk integrasi antar aplikasi. Nah, ini akan kita bahas. Jadi contohnya adalah RESTful API. Atau yang zaman dulu ya, zaman saya pertama kali masuk ke web, ini yang paling terkenal nih, namanya SOAP. Simple Object Access Protocol. Ini di dunia corporate, enterprise, perusahaan-perusahaan enterprise ini masih populer. Kenapa? Karena dia udah standar banget SOAP itu ya. Kalau RESTful API kan sebenarnya dia nggak ada standarnya. Tapi kalau SOAP itu dia standar banget. Jadi kalau saya udah bikin SOAP itu pasti bisa dipakai di mana-mana.
Kalau teman-teman bikin API-nya pakai RESTful API, ya orang-orang yang mau integrasi harus bikin dulu si kliennya. Tapi kalau SOAP itu bisa dengan mudah integrasi. Cuma ini sekarang nggak populer, kenapa? Karena cara bikinnya susah banget dan berat banget. Jadi kalau RESTful API yang sekarang kita bebas bikin respon data atau request datanya, misalnya pakai JSON dan sebagainya. Kalau SOAP itu udah ada standarnya, dia pakai XML. Jadi SOAP itu lebih bagus dibaca mesin karena udah terstruktur, cuma nggak cocok untuk manusia karena susah dibacanya. Jadi kalau tiba-tiba ada masalah, kita mau debugnya itu ribet. Kalau RESTful API itu simple untuk mesin dan simple juga untuk manusia karena gampang buat di debugnya. Atau yang sekarang lagi rame itu ada gRPC. Yang ini populer banget di bahasa pemrograman Golang, walaupun sebenarnya bisa dipakai di bahasa pemrograman lain. Ini teknologi yang dipakai. Atau Apache Trip. Ini yang dibikin sama Facebook, yang banyak dipakai sama kayak contohnya si Elasticsearch pakai ini, terus si Apache Cassandra pakai ini untuk integrasi antar node-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman install servernya ada 2 Elasticsearch-nya, untuk berkomunikasi antar 2 server Elasticsearch itu dia pakai Apache Trip. Atau kalau mau low level lagi, teman-teman bisa pakai socket. Ini dijamin socket itu udah ada di semua bahasa pemrograman. Jadi teman-teman bisa pakai socket. Cuma ini terlalu low level, jadi ya agak ribet sih bikin pakai ini. Jadi ini jenis-jenis contoh teknologi yang bisa teman-teman pakai untuk integrasi antar aplikasi. Untuk membuat API, untuk integrasi antar aplikasi. Oke, sekarang kita akan fokus ke RESTful API, karena memang materi ini tentang RESTful API. Nah, RESTful itu singkatan dari Representational State Transfer. Ini singkatan dari ini ya. Nah, RESTful API adalah mekanisme API yang menggunakan HTTP atau web sebagai protokol komunikasi. Jadi sebenarnya RESTful API itu simpelnya adalah kita bikin API tapi memanfaatkan HTTP, protokol HTTP, atau istilahnya memanfaatkan web. Nah, jadi apapun itu yang kita bikin di atas web itu bisa dibilang adalah RESTful API. Jadi RESTful API itu yang memang memanfaatkan si HTTP dan web. Nah, kenapa sekarang direkomendasikan pakai RESTful API? Yang pertama karena populer banget ya. Zaman sekarang sih apa-apa udah via web pokoknya, via HTTP. Nah, sebelum saya bahas, ini saya akan jelasin lebih detail tentang perbedaan tentang SOAP dan juga RESTful. Nah, SOAP sendiri dia menggunakan HTTP juga. Jadi sebenarnya SOAP dan RESTful itu sama-sama menggunakan HTTP. Nah, cuma apa sih bedanya dan kenapa kedua ini sekarang malah lebih populer RESTful dibanding SOAP? Nah, ini perbedaannya. Yang pertama, di SOAP itu dia menggunakan XML untuk request sama respon atau datanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngirim data ke servernya SOAP, itu teman-teman harus pakai XML. Balikannya datanya juga dalam bentuk XML. Nah, kalau di RESTful, dia bebas. Rata-rata sih saat ini menggunakan JSON ya, tapi sebenarnya bebas sih. Jadi intinya nggak ada standar bakunya harus pakai apa gitu. Cuma sekarang lebih populer menggunakan JSON, karena ya gampang dan juga gampang dibaca oleh si manusia. Nah, setelah itu si SOAP itu dia punya standar. Kalau ini nggak punya standar. Jadi kalau si RESTful dia suka-suka kita yang bikinnya. Jadi terserah kita mau bikin kayak apapun, terserah kita. Tapi kalau SOAP itu nggak bisa. Ini udah ada standarnya. Jadi kita nggak bisa bikin XML-nya suka kita gitu, nggak bisa. Udah ada standar bakunya. Nah, selanjutnya yang paling ribet di SOAP itu adalah dia terlalu kompleks. Ini beneran kompleks banget. Bahkan untuk ngetesnya pun kita nggak bisa simple pakai Postman, itu nggak bisa. Kecuali teman-teman mau ngetikin XML-nya di Postman sampai keriting gitu ya tangannya, ya silakan aja. Tapi intinya ini susah banget, kompleks banget. Sampai kalau misalnya mau ngetes kita harus install tool sendiri. Contohnya adalah SOAP UI. Itu bisa digunakan untuk ngetes, tapi ya intinya kompleks, terlalu ribet. Nah, kalau RESTful itu sederhana banget. Contohnya kalau kita pakai JSON ya tinggal bikin coba ngetes API kita pakai Postman itu udah bisa gitu. Tapi kalau SOAP itu agak ribet. Nah, ini sulit dimengerti sama manusia karena XML dan XML-nya baku standar SOAP. Jadi ya memang didesain untuk mudah di translate oleh mesin tapi tidak mudah untuk manusia. Nah, kalau ini gampang dimengerti sama manusia. Ya, sebenarnya ini tergantung orang yang bikin API-nya ya. Kalau bikin API-nya amburadul, ya amburadul juga gitu. Tapi rata-rata sih kalau udah pakai RESTful, minimal pakai JSON dan lebih gampang dibaca. Nah, selanjutnya ini berat. Rata-rata yang pakai SOAP itu biasanya pakai aplikasi yang enterprise skalanya.
Artinya kalau misalnya di zaman sekarang yang microservice, orang-orang udah mulai bikin aplikasinya kecil-kecil, itu agak ribet pakai swap, soalnya dia berat banget. Nah, contohnya yang biasa dipakai di swap itu kayak pakainya Java Enterprise gitu ya. Nah, kalau di ini, RESTful ini ringan banget. Ini bahkan aplikasi yang kayak sekarang itu yang cuma bikin satu file itu bisa jalan gitu ya. Istilahnya, kayak misalnya bikin satu file Golang untuk RESTful API itu jalan. Bikin satu file PHP untuk RESTful API itu jalan. Gitu. Itu simple banget kalau misalnya pakai RESTful. Jadi ini perbedaannya. Maka dari itu sekarang RESTful sangat populer. Salah satunya adalah karena banyak sekarang orang pakai microservice, aplikasinya kecil-kecil, jadi mereka pengen yang ringan. Nah, jadi ini kenapa RESTful API sangat populer. Nah, yang pertama mudah dibuat hanya dengan web. Zaman sekarang itu hampir semua bahasa pemrograman udah ada teknologi webnya. Bahkan yang dulu ketika saya belajar itu tahunya itu kalau misalnya saya mau masuk web, zaman dulu saya SMA gitu ya pakai PHP gitu ya, karena PHP didesain buat web. Kalau sekarang itu enggak, sekarang bahasa pemrograman apapun udah bisa pakai web. Bahkan yang bahasa pemrograman yang dulunya nggak disangka-sangka bisa pakai web, contohnya kayak Ruby itu dulunya nggak dipakai web, terus tiba-tiba ada framework namanya Ruby on Rails, akhirnya populer sekali penggunaan Ruby di web. Contohnya Python juga biasanya dipakai untuk sistem engineer yang buat ngotak-ngatik sistem operasi dan sebagainya, dan banyak jenisnya ya. Tapi sekarang banyak banget framework untuk web di Python. Nah, termasuk juga hampir pokoknya sekarang semua bahasa pemrograman, even yang baru keluar, kayak misalnya Golang, itu langsung support untuk web. Jadi kita walaupun Golang itu bahasa pemrograman baru, tapi langsung di dalamnya udah ada modul untuk bikin webnya. Jadi sekarang itu udah populer sekali. Web tuh udah jadi kayak standar di mana-mana. Mudah dites juga, bayangin teman-teman cukup nyalain browser, install plugin untuk HTTP client, kayak misalnya kalau kayak di Google Chrome bisa install Postman gitu ya, langsung bisa tes. Jadi sesimpel itu. Nah, dibanding kalau misalnya menggunakan SOAP itu ribet banget. Mudah diintegrasikan ya. Sekarang teknologi mana sih ya yang nggak pakai web ya? Hampir semua teknologi udah pakai web, termasuk bikin HTTP client itu udah hampir semua bahasa pemrograman itu udah ada. Jadi simple banget. Dan yang paling penting adalah mudah dimengerti. Nah, terus kalau misalnya ditanya, gimana dibandingin dengan gRPC, Apache Trip gitu ya, terus dan yang sejenisnya, saya sendiri lebih ngerekomendasiin menggunakan RESTful. Kenapa? Karena ya ini, mudah diintegrasikan. Hampir semua bahasa pemrograman itu pasti bisa atau punya HTTP client. Kalau misalnya kita pakai gRPC, itu kita harus tergantung sama bahasa pemrograman yang dipakai. Jadi gRPC kan nggak support terbanyak banget, mungkin saya kurang tahu ya, agak lupa, mungkin 5 atau 7 bahasa pemrograman. Artinya kalau ada bahasa pemrograman yang nggak disupport, kita nggak bisa integrasi dengan bahasa pemrograman itu. Jadi kalau RESTful API itu paling aman. Walaupun mungkin secara kecepatan lebih lambat dibanding gRPC, karena gRPC udah emang didesain untuk beneran kencang banget. Tapi saya lebih tetap merekomendasikan dengan RESTful API, karena walaupun traffic kita tinggi, harusnya menggunakan RESTful API masih tetap bisa dihandle dengan ya latency paling cuma berapa milisecond doang menggunakan RESTful API. Nah, jadi itu tentang RESTful API. Sedikit panjang, tapi minimal teman-teman sekarang udah ngerti kenapa RESTful API itu sangat populer sekali, bahkan sampai menyaingi si SOAP pendahulunya. Oke, nextnya kita akan fokus ke HTTP. Jadi ke basic HTTP, terus gimana representasinya di RESTful API, atau istilahnya tuh kayak apa yang perlu kita tahu di HTTP sehingga nanti kita bikin RESTful API-nya bagus.